dengan perlakuan kejam yang dilakukan oleh bosnya itu. Kekejaman yang dilakukan oleh bosnya itu juga dirasakan oleh seorang petugas bar di sana yang saat itu sudah sekian kali menghidangkan minuman, namun semuanya ditolak. Yeonsu yang melihat hal itu pun sangat muak hingga dirinya langsung melabrak orang tersebut. Yeonsu menganggap orang itu sama seperti bosnya yang selalu menuntut dibuatkan hidangan terenak tanpa memikirkan nasib pegawainya. Yeonsu langsung menjelaskan jika sang pacar sampai tega mengkhianati dan mengakhiri hubungannya karena hubungannya dengan Yeonsu membosankan berkat bosnya itu yang selalu menolak makanan yang dibuat oleh Yeonsu sehingga membuat Yeonsu selalu bekerja lembur. Dan kini ia meminta agar orang yang ada di hadapannya itu tidak bertingkah layaknya seperti bos Yeonsu. Entah apa yang terjadi, kita langsung diperlihatkan Yeonsu yang terbangun di samping sang pria itu. Semalam, dalam kondisi mabuk parah, Yeonsu tiba-tiba mencium pria itu hingga membangkitkan rasa ingin bercocok tanam. Sebelum parah, sang pria sempat menyadarkan Yeonsu. Namun Yeonsu yang mabuk tak peduli. Yang penting baginya, ia ingin melupakan semua beban yang kini membebaninya. Dan pada akhirnya, adegan bercocok tanam pun tak bisa dihindarkan. Kembali ke masa sekarang. Setelah adus, pria itu menemukan uang tips yang ditinggalkan oleh Yeonsu. Namun ternyata kartu pegawai Yeonsu juga tertinggal di sana. Di pagi itu, Yeonsu kembali memulai pekerjaannya yang membosankan. Namun kini secara tiba-tiba CEO atau bos besar yang memimpin perusahaan itu memanggilnya. Yeonsu sangat senang akan hal itu, karena hal itulah yang ia inginkan. Ia sangat ingin memaki dan memprotes semua kebijakan nyeleneh yang selama ini bosnya itu lakukan terhadap Yeonsu. Akan tetapi siapa sangka bosnya itu adalah pria yang semalam bercocok tanam dengan Yeonsu. Dan bosnya itu bernama Kang Ha-jun. Kang Ha-jun juga mengembalikan kartu pegawai yang sempat tertinggal. Yeonsu merasa sangat malu akan hal itu. Ia merasa telah lancang dan sangat takut akan dipecat. Di tengah kondisinya yang kacau itu, secara tiba-tiba sang bos atau Kang Ha-jun meminta Yeonsu untuk memasakkan sebuah hidangan untuknya. Kali ini Kang Ha-jun mengatakan jika dirinya memang sangat bosan dengan makanan buatan Yeonsu. Namun ia tak akan pernah bosan dengan wanita yang ia cintai. Dan pada akhirnya mereka berdua pun kembali bercocok tanam dikala kantor sudah sepi. Nah, itu adalah salah satu episode dari novel yang dibuat oleh Jaeyeon. Dan episode itulah yang dikritik dan dicaci maki oleh Kang Ha-jun yang ada di dunia nyata. Nah, di drama No Pain No Gain kemarin, kita sempat diperlihatkan Jaeyeon yang untuk pertama kalinya bertemu dengan Kang Ha-jun. Seperti kemarin, Jaeyeon menolak semua surat permohonan maaf Kang Ha-jun. Dirinya bahkan melemparkan semua surat permohonan maaf itu. Nah, saat Kang Ha-jun memungut kembali surat itu, tiba-tiba ada mobil yang hendak menabraknya. Seketika hal itu membuat Jaeyeon pingsan. Nah, berbedanya saat ini, kini Jaeyeon tiba-tiba tersadar berada di tubuh Yeonsu. Atau dalam artian, Jaeyeon masuk ke dalam novel yang ia buat sendiri. Jaeyeon sangat tak percaya jika kini ia benar-benar ada di tubuh Yeonsu. Diceritakan, di dalam novel yang dibuat oleh Jaeyeon, Yeonsu dan bosnya sudah saling menyukai dan sudah memulai hubungan. Jaeyeon yang kini mengendalikan tubuh Yeonsu sangat senang akan hal itu. Hingga di saat ia bertemu lagi dengan bosnya itu, secara tiba-tiba bos yang ia cintai itu berubah menjadi Kang Ha-jun yang ada di dunia nyata, atau orang yang sangat dibenci oleh Jaeyeon. Mendapati fakta itu, seketika Yeonsu atau Jaeyeon pun kabur meninggalkan Kang Ha-jun. Di dalam bus, Jaeyeon sangat kebingungan dalam menyadari hal itu. Ia sangat tak percaya jika kini ia sedang masuk ke dalam novelnya sendiri sebagai Yeonsu. Di saat kondisi yang masih membingungkan itu, seketika terdengar suara seseorang yang sedang mengetih. Seketika itu, tiba-tiba Jaeyeon atau Yeonsu kembali ke rumah sakit dan sedang berpelukan dengan Kang Ha-jun. Saat itu, Jaeyeon tak bisa mengendalikan tubuh Yeonsu dan ia harus menerima kenyataan pahit
yang mana dirinya harus bermesraan dengan orang yang sangat Jayon benci. Diceritakan dimulai saat itu Jayon akan terus memerankan Yeonsu dan mengikuti alur yang sudah Jayon tulis di novelnya. Jayon kini sudah bisa mengerti. Ia pun mencoba mengingat adegan apa yang sebentar lagi akan terjadi. Saat itu Jayon ingat jika di novelnya Yeonsu dan Kang Hajun akan kembali bercocok tanam. Menyadari hal itu, seketika Jayon pun berusaha agar hal itu tidak benar-benar terjadi. Beberapa kali Jayon berusaha menghindar, namun Kang Hajun selalu bisa menemukannya. Jayon yang tak ingin bercinta dengan Kang Hajun lantas memutuskan untuk bundir. Akan tetapi karena saat ini Jayon sedang memerankan alur cerita yang sudah ia buat sendiri, dirinya malah diselamatkan oleh Kang Hajun yang membuat semua usahanya sia-sia. Saat adegan atau cerita selanjutnya tiba, lagi dan lagi Jayon tak dapat mengendalikan tubuh Yeonsu. Dan pada akhirnya Jayon pun harus bercocok tanam lagi dengan orang yang sangat ia benci. Saat pagi tiba, Jayon kembali dibuat kebingungan karena kini ia masih berada di tubuh Yeonsu. Padahal ia ingat betul jika akhir dari novel yang ia buat adalah adegan bercocok tanam. Jayon yang ingin segera kembali ke dunia nyata lantas berniat membuat endingnya sendiri dengan kembali bercocok tanam. Namun sebelum itu, secara tiba-tiba sosok Kang Hajun yang ada di novel tiba-tiba muncul di hadapannya. Yuk. Di dalam cerita kali ini, Kang Hajun yang ada di dunia novel kini menjadi asisten Kang Hajun dan namanya adalah Kim Dok-yu. Karena gagal dalam membuat ending, akhirnya Jayon pun harus kembali memainkan peran Yeonsu. Di suatu waktu, seorang supir taksi memberitahu Jayon jika sebentar lagi ia akan memainkan ending yang sesungguhnya. Seketika itu Jayon pun ingat jika sebentar lagi ia akan terjebak di dalam sebuah ruangan yang sangat dingin. Di dalam sebuah lift, Jayon menjelaskan jika dirinya bukanlah Yeonsu. Jayon juga memperjelas jika semua ini tidak nyata dan hanya karangan novel semata. Kang Hajun yang mendengar hal itu pun lantas tak percaya dan ingin Jayon membuktikan ucapannya itu. Jayon kemudian mengajak Kang Hajun ke sebuah tempat yang sangat jauh dari kantor. Tujuan Jayon membawa Kang Hajun ke tempat itu untuk membuktikan jika semua ini tidaklah nyata, melainkan bagian dari novel yang ia buat. Jayon berkata jika sebentar lagi dirinya akan terjebak di dalam sebuah ruangan yang sangat dingin yang ada di kantor. Kang Hajun lantas tak percaya karena menurutnya jarak tempat itu ke kantor sangatlah jauh dan tidak mungkin Jayon akan kembali ke kantor dalam waktu sekejap. Jayon kemudian mengatakan itulah alasan mengapa Jayon membawa Kang Hajun ke tempat itu. Belum juga ucapannya selesai, secara tiba-tiba Yeonsu atau Jayon menghilang di hadapan Kang Hajun dan sudah berpindah ke ruangan dingin yang ada di kantor. Di ruangan itu, Jayon tak bisa berbuat apapun karena orang yang bisa menyelamatkannya hanyalah Kang Hajun seorang. Dan jika Kang Hajun tidak segera menolongnya, maka ia akan meninggoy dalam kondisi kedinginan. Sementara itu, di sisi Kang Hajun sendiri, ia dibuat bingung dengan apa yang sudah nampak terjadi. Kini ia mulai percaya akan perkataan Jayon. Kang Hajun sangat bimbang dalam mengambil keputusan. Jika ia mempercayai orang yang bernama Jayon, maka perasaannya kepada Yeonsu tidaklah nyata atau sebuah ilusi semata. Namun jika dirinya tidak mempercayai perkataan Jayon, maka tubuh Yeonsu akan meninggoy dalam kondisi kedinginan. Kang Hajun sangat sulit untuk mengambil keputusan. Bahkan hingga kini setelah Yeonsu atau Jayon kedinginan, ia tak kunjung juga datang untuk menyelamatkannya. Di kantor sendiri,
Beberapa orang mencoba menyelamatkan Jayon, namun semuanya gagal. Hingga di saat Yonsu atau Jayon sudah tak tahan lagi, seketika Kang Hajun datang dan dengan mudahnya bisa membuka pintu ruangan yang rusak itu. Untuk pertama kalinya, Jayon tiba-tiba sangat mencintai Kang Hajun, baik yang di dunia novel ataupun yang ada di dunia nyata. Setelah itu, di rumah, Kang Hajun terlihat seperti orang yang sangat kecewa. Ia sangat marah karena kini sudah menyadari jika Yonsu, dirinya dan juga dunia yang ia pijak tidaklah nyata, melainkan sebuah karangan novel semata. Jayon merasa bersalah akan hal itu. Dirinya tak menyangka jika kebenaran ini akan menyakiti Kang Hajun. Saat hari berubah, Kang Hajun langsung menanyakan adegan dan cerita apa lagi yang akan selanjutnya terjadi. Untuk mengetahui hal itu, Jayon pun membawa Kang Hajun ke suatu tempat. Di tempat itu, Yonsu telah menyiapkan masakan yang selama ini dicari oleh Kang Hajun. Jayon kemudian bercerita jika tempat itu dan resep masakan yang disukai oleh Kang Hajun adalah peninggalan dari nenek Yonsu. Jayon juga mengatakan jika semuanya memanglah nyata. Yonsu adalah dirinya dan dirinya adalah Yonsu. Tak ada yang berubah dan ini semua adalah dunia Kang Hajun. Kang Hajun pun merasa terobati dan akhirnya mau menerima kenyataan jika dirinya adalah bagian dari novel yang sedang berjalan. Mereka berdua kemudian pergi berlibur bersama. Berbagai tempat dan negara sudah mereka kunjungi. Hingga di suatu tempat yang ada di Korea, secara tiba-tiba ada orang yang memanggil nama Jayon. Dan orang itu adalah ayah kandungnya. Tempat itu adalah tempat di mana sang ayah untuk terakhir kalinya memperlakukan Jayon layaknya seorang putri. Dan setelah itu semuanya nampak hancur. Dan sang ayah menjadi seorang psikopat seperti yang diceritakan di drama Nogenolop kemarin. Kembali ke masa sekarang. Saat itu tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mengetik. Berbeda dengan sebelumnya, kini Kang Hajun juga bisa mendengar suara itu. Yang artinya cerita novel akan kembali berlanjut. Keduanya tiba-tiba berada di dalam sebuah kamar dan hendak bercocok tanam. Sebelumnya, Jayon tak bisa mengendalikan tubuh Yonsu saat cerita sedang berlangsung. Namun kini, ia tiba-tiba bisa mengendalikannya. Kang Hajun sempat menawarkan agar mereka tidak melakukan adegan itu. Namun Jayon yang sudah jatuh cinta meminta untuk tetap melakukan adegan itu. Dan pada akhirnya, Jayon dan Kang Hajun pun akhirnya bercocok tanam sebagai Jayon, bukan sebagai Yonsu. Keduanya kini sudah bisa menerima takdir. Bahkan mereka kini sudah terlihat seperti seorang pasangan. 영원히 죽지 않을 것처럼. 작가님 의도라고 해도 Akan tetapi sepertinya Kang Hajun secara tiba-tiba ada sebuah mobil yang hendak menabrak Jayon. Kang Hajun terluka sangat parah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan jika kondisinya sangat parah dan sangat sulit untuk bisa diselamatkan. Berhari-hari hingga berbulan-bulan telah berlalu, namun Kang Hajun tetap terbaring kaku tak sadarkan diri. Hingga tak terasa 6 bulan telah berlalu. Kang Hajun kini sudah siuman. Jayon berkata jika ceritanya tak seperti itu. Seharusnya yang tertabrak adalah dirinya. Namun entah mengapa tiba-tiba ceritanya berubah dan malah Kang Hajun yang mengorbankan diri. Kang Hajun pun lantas menjawab dan berkata, jika Jayon atau Yonsu adalah alasannya tetap hidup. Dan Yonsu adalah wanita yang tak akan membuatnya bosan untuk tetap hidup.
cerita seketika kembali ke dunia asli. Agar tidak lupa, di dunia asli sebelumnya Jayon pingsan setelah melihat Kang Hajun yang hendak tertabrak. Dan kini ia sudah sadar karena dibawa ke rumah sakit. Dan diceritakan semua cerita di atas adalah mimpi yang dialami oleh Jayon. Namun cintanya di mimpi itu terbawa hingga ke dunia nyata. Sehingga ia mau berdamai dan mau menjalani hubungan dengan Kang Hajun yang asli yang ada di dunia nyata. Dan film pun tamat ditutup ending yang cukup memuaskan. Untuk alurnya cukup membingungkan, namun ceritanya sangat seru dan sangat menghibur. Untuk para penikmat channel ini, jika ada drama yang ingin dibawakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jika ada kritik dan juga saran, mohon tulis di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki diri sehingga kami bisa memberikan kenyamanan yang bisa mengisi waktu istirahat yang diinginkan. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.